Selamat siang para mahasiswa CSP, Computer Science Program, kelas LG001. Baik, dalam materinya hari ini adalah saya nak bawa. Di belakang kedengaran enggak? Mic-nya tadi tentang determinan ya, determinan. Ya. Determinan adalah bilangan yang dihitung dari jumlah berikut melibatkan n pada elemen jumlah yang diambil terhadap semua permutasi dan subskrip kedua. Sebuah unsur diberi tanda plus jika I sampai JR itu adalah permutasi genap dari 1, 2 sampai N, dan tanda negatif jika dia adalah permutasi ganjil. Itu artinya apa gitu? Oke. Bentar ya. Nah ini, permutasi, kalau permutasi itu rumus umumnya apa? Halo? PN sama dengan N faktorial. Jadi kalau anggotanya A, B, C, berarti ada 3. Berarti sini P 3 anggota adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu ada 3 kali 2 kali 1. Berapa? Nah, ini ya. Ini kalau A, B, C itu misalnya ketuanya si A, ya ketuanya si A, terus sekretarisnya B, C-nya bendahara. Kemudian tetap ketua si A, tapi antara sekretaris dan bendahara tukar letak. Betul nggak? Ini B, C, CB. Ya betul kan? Nah, kalau kemungkinan kedua, si B sebagai ketuanya, A-nya sekretaris, C-nya bendahara. Antara sekretaris dan bendahara bisa tukar letak. Enak. Kemudian kemungkinan ketiga, si C-nya ketua, A-nya sekretaris, si B-nya bendahara, antara sekretaris dan bendahara bisa tukar letak. Jadi ada kemungkinannya ada berapa? Anda lihat. Ada 6 lah. Ya, ini formasi ya, formasi yang terjadi ada 6 sesuai dengan rumusnya PN adalah N faktorial. Itu 6 dapat. 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial. Ya. Jelas ya? Kemudian ini terlalu tinggi jadi dipakai bang tinggi nih. Ini sama juga nih. Ini bilang asli kalau tadi itu adalah dalam huruf ya ABC. Lalu ini sama juga 1 2 3 1 3 2 sama kan? Nah, sama dan anggotanya ada 3 1 2 dan 3 berarti permutasinya P3 ya. N-nya 3 jadi P3 3 faktorial sama P3 sama dengan 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6 sama ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan inversi pada permutasi? Inversi pada permutasi. Itu terjadi keadaan di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutannya. Ya. Seperti ini kita tanya, apakah 1 besar dari 2? Tidak. Yang mendahului. 1 kan lebih dulu dari 2 kan? Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Berarti inversinya 0. Terus apakah 1 besar dari 1 besar dari 3? Tidak, 0 lagi. Apakah 2 besar dari 3? Tidak lagi. Kalau tidak semuanya 0 semua kan? Berarti inversinya 0. Paham ya? Itu pengertian inversi, sudah ngerti?
Nah, kemudian kita lihat lagi yang 132. Apakah 1 besar dari 3? Tidak, berarti 0 ya. Ini 0 tadi ketiganya. Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Apakah 3 besar dari 2? Ya, ya-nya ada berapa? Nah, 1. Itu inversi ya. Jadi bilangan yang dalam urutannya yang mendahulunya harus lebih besar. Kalau tidak lebih besar berarti 0 inversinya. Nah, demikian enggak nih, apakah 2 besar dari 1? Ya, ini dia kan. Apakah 2 besar dari 3? Tidak, 0. Apakah 1 besar dari 3? Tidak, 0. Maka inversinya 1. Kemudian dalam urutan 231. Apakah 2 besar dari 3? Tidak. Apakah 2 besar dari 1? Ya, ya 1. Apakah 3 besar dari 1? Ya. Ya-nya berapa? 2. Ya. Kemudian dalam urutan bilangan 312. Apakah 3 besar dari 1? Ya. Apakah 3 besar dari 2? Ya. Apakah 1 besar dari 2? Tidak. Berapa ya-nya? Nah, itu inversinya. Terakhir, dalam urutan bilangan 321. Apakah 3 besar dari 2? Ya. Apakah 3 besar dari 1? Apakah 2 besar dari 1? Ya-nya berapa? Nah, ya. Oke. Ya, itulah inversi. Sudah jelas ya pengertiannya dan urutannya ya harus mendahului. Yang dalam urutannya bilangannya mendahului itu harus lebih besar. Kalau yang lebih kecil inversinya 0 ya. Oke, itu pengertiannya. Kita teruskan lagi. Nah, pemutasi genap, apa yang dimaksud dengan pemutasi genap? Bila banyaknya adalah inversi genap. Ya, inversi genap. Pengertian ini adalah kalau Anda hitung determinan, ingat enggak? Ada yang misalnya determinan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian Anda buat sini apa? Plus, min, plus. Betul enggak? Determinan 3 ketiga kan di SMA aja, jangan itu enggak? Plus, min, plus. Itu datang dari mana plusnya, the minnya itu? Itu ada rumusnya. Eh, jadi misalnya di baris A11 ya. Ini posisinya di mana nih? Ini posisinya di A11 ya. 1 itu adalah A11 enggak? A11. A11. Nah, rumusnya adalah min 1 pangkat I plus J. I itu baris, J itu kolom. Jadi ini adalah min 1 pangkat, nah baris keberapa nih? Baris 1 kolom 1 enggak 1 nih? 1 ini letaknya di baris 1 kolom 1. Jadi min 1 pangkat berapa? 2. Hasilnya plus 1. Nah ini maksudnya jika inversinya apa tadi? Genap itu artinya 2 nih, I tambah J-nya. Jika inversinya genap, I tambah J-nya 2, pasti dia positif. Betul nggak? Karena min 1 pangkat genap plus nggak? Halo? Karena min 1 kurung pangkat I plus J-nya kalau genap, hasilnya positif. Tetapi kalau Anda lihat di yang berikutnya, 2 sekarang. 2 ini terletak di 2 ini sebagai A baris 1 kolom 2 nah. Jadi baris 1 kolom 2 min 1 pangkat I plus J berapa? Min 1 pangkat baris 1 kolom 2. Enak? Hasilnya min 1 pangkat 3. Ini maksudnya jika inversinya ganjil, jadi min 1 pangkat 3 berapa hasilnya? Min 1. Maka ini tadi plus, ini min. Maka Anda lihat sini ada plus, ada min. Paham enggak? Sekarang ngerti ya? Nah, terus A13 sama enggak? Min 1 pangkat I plus J-nya berapa? Min 1 pangkat I-nya baris 1 kolom 3. Berapa? Min 1 pangkat 4. Nah, inversinya genap atau ganjil? Genap. Kalau genap tandanya positif. Artinya min 1 pangkat 4 plus 1. Tandanya plus. Sudah jelas?
Dari situ itu maksudnya. Mengapa di SMA dia plus min plus? Tetapi nanti kita punya rumus khusus namanya kofaktor, ya. Kofaktor, kofaktor. Kofaktor itu rumusnya adalah KIJ, gambar ya, KIJ saya sama dengan baris ke I kolom ke J itu min 1 pangkat I plus J. Nah, itu ya tadi sama ya. Kali determinan minor MIJ. Minor. MIJ itu dicoret baris ke I-nya, dicoret kolom ke J-nya. Paham maksudnya? Sehingga tinggal kalau 3 kali 3 baris 1 dicoret dan kolom 1 dicoret, tinggallah 2 kali 2 anak ukurannya. Nah, yang dihitung determinannya itu. Jadi itu maksudnya M11, artinya baris 1 kolom 1. Nanti ada M12 baris 1 kolom 2. Ini dicoret. Yang sisanya itu menjadi 2 kali 2. Ya. Itu namanya minor. Nah, di depannya itu ada min 1 pangkat I plus J. Itu yang menyebabkan tanda plus min plus gitu. Ya. Jadi tidak usah dihafal ya, tapi dihitung pakai berdasarkan rumus ini. Rumus kofaktor. Oke. Sampai sini jelas? Ya. Jadi pemutasi genap apa? Bila banyak inversinya ganjil. Genap ya. Pemutasi genap bila banyak inversinya genap. Jadi yang min 1 pangkat genap itu maksudnya. Kemudian pemutasi ganjil bila banyak inversinya ganjil. Artinya min 1 pangkat ganjil. Min 1 pangkat ganjil kan hasilnya min 1. Ya. Definisi determinan. Apa tuh? Definisi determinan matrik bujur sangkar A, lambangnya determinan itu harga mutlak ya. Kalau matrik kan kurung biasa atau kurung siku, ya enggak? Kurung biasa atau kurung siku. Tetapi kalau garis lurus itu artinya harga mutlak. Bentuknya harga mutlak itu adalah bacanya determinan. Jelas ya? Lambangnya determinan. Atau ada juga yang singkat dengan det A. Det itu singkatan determinan. Jadi det A determinan dari matrik A adalah jumlah semua perkalian elementer matrik A. Ini tadi, bila inversinya genap, tandanya positif. Tadi kan, itu min 1 pangkat genap. Ya nak? I plus C-nya genap. Bila inversinya ganjil, apa dah? Tandanya negatif. Itu min 1 pangkat ganjil. Ya, hasilnya negatif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Any question? Hello? No yet. Berarti belum ya. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya. Yang tadi ya, diambil contohnya. Jadi A2 ini adalah ya, 2 ini adalah A baris 1 kolom 1 nak. 1 ini letaknya di baris 1 kolom 2 nak. Nah, kemudian Anda lihat dari A11 dia cari tandanya min 1 pangkat I plus J. Hasilnya apa? Min 1 pangkat baris 1 tambah kolom 1. Artinya min 1 pangkat 2. Hasilnya plus 1. Maka sini tandanya plus. Ya, sini plus. Itu artinya. Ya, angka 2 ini tandanya plus. Itu. Ya, maka di SMA diajar plus min plus. Betul enggak? Kalau 3 kali 3. Nah, kemudian yang dari A12 min 1 pangkat I plus J adalah min 1 pangkat baris ke I-nya 1, J-nya 2. Hasilnya min 1 pangkat ganjil. Hasilnya min 1. Maka tandanya negatif sih. Nih. Plus min. Kalau 3 kali 3 plus min plus. Oke? Nggak boleh ada yang sama. Itu maksudnya selang-seling gitu ya. Oke, makanya tulis ini plus 2-nya. Modelnya ini ASI kali elemen yang utama dikurang ASI kali elemen diagonal yang lain. Jadi ini plus 2, 4, min 1, 6. Jadi min itu datang dari rumus itu tadi, inversi ganjil. Mengapa ASI kali diagonal utama yaitu 2 kali 4 seolah kurang 1 kali 6. Kurangnya itu bukan rumus kurang sebetulnya, asalnya dari inversinya.
Ya, dari inversinya ternyata min 1 pangkat baris ke 1 kolom kedua ya kan. 1 tambah 2 3. Jadi ganjil kan? Karena ganjil min 1 pangkat ganjil min 1. Jadi min itu datang dari situ. Sudah jelas? Ini khusus 2 kali 2 ya. Nanti kalau 3 kali 3 agak beda. Ya. 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 itu seragam sama cara. Oke, sampai sini jelas? Sifat-sifat determinan. Oh ya, sebelumnya saya kembali lagi ke eh, ini ya. Nah, tadi kan permutasi rumusnya Pn anggota adalah n faktorial. Sebetulnya permutasi kadang-kadang disebut juga apa? Variasi. Ya. Jadi ini ada agak ya ini yang bentuk tunggal, tapi ada bentuk modelnya pemutasi P itu P sorry. Pn, R. Ada yang kadang-kadang NR-nya letak di atas bawah atau balik ya, kita kayak koma aja ya. N ini banyaknya, R ini diambil. Misalnya ada 10 diambil 3. Paham saya? 10 itu N-nya, R-nya atau K. Kadang-kadang pakai K atau R, serah deh. Mau pakai K juga boleh ya. Ini boleh pakai K atau R sama. Jadi K ya. Ini rumusnya apa? N faktorial per N kurang K faktorial. Itu pemutasi yang sama dengan variasi. Kan katanya apa bedanya variasi dan kombinasi? Halo. Hah? Kombinasi urutan kejadian apa ya? Ya, tidak mempermasalahkan urutan. Oke, betul. Jadi kemudian ada kombinasi ya. Kombinasi ini variasi ya. Ini variasi sama. Pemutasi satu grup dia. Ini kombinasi CNK adalah apa? N faktorial per K faktorial N kurang K faktorial. Artinya variasinya dibagi K faktorial. Sama enggak itu artinya? Artinya variasi N, R dibagi K faktorial. Enak, ini ya K ya. Kalau K-nya hilang, K faktorial kembali menjadi pemutasi atau variasi. Jelas? Contoh yang real apa? Contohnya bendera Republik Indonesia. Merah putih kan? Negara mana? Merah putih itu Republik Indonesia. Satu lagi apa? Monaco yang ada di letaknya di dalam negara Perancis ya, di pinggir pantai ya. Di ya, Monaco. Bedanya apa dengan bendera Republik Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, ukuran panjang banding lebarnya aja yang beda. Warnanya sama, merah putih. Tapi kalau dibalik, putih merah. Jadi negara bendera Polandia ya. Nah, itu urutannya sangat dipengaruhi. Enak. Merah putih tidak sama dengan putih merah. Itu adalah variasi atau pemutasi. Ya, mungkin contohnya variasi ya. Kalau kombinasi apa? Kalau kombinasi contohnya yang dalam kehidupan kita yang gampang cat. Saya punya dua kaleng cat, satu merah, satu putih. Nah, sekarang urutannya beda ya. Saya masukkan. Yang pertama saya masukkan merah dulu, baru saya masukkan putih. Saya aduk. Saya aduk. Warnanya apa? Ya, merah muda itu pink ya. Oke. Ya, betul. Enggak salah, betul. Yang satu lagi, dia masukkan putih dulu, baru yang masukkan merah. Diaduk, hasilnya apa? Pink. Jadi ini lihat hasilnya, bukan urutannya. Urutan masa bodoh. Ya, jelas maksudnya. Urutan tidak mempengaruhi hasilnya. Ya. Karena sama-sama menghasilkan warna
pink, urutannya ya beda. Tapi kalau variasi beda. Tadi merah putih mau putih merah beda, ya. Tapi tidak bisa dicontohkan dengan cat, tidak bisa ya. Paham maksudnya? Ya, ini contohnya ya. Apalagi yang bisa itu ya. Jadi makanya Anda lihat kalau A berpasangan dengan B berpasangan dengan A, ini dianggap bukan dua, tapi satu. Ya kan? Jadinya grup, modelnya grup. Kayak partai, yang menang siapa nanti partainya menentukan, itu maksud contohnya itu. Ya, paham maksudnya? Jadi dia tidak urutan tidak dipengaruhi, tidak dimasalahkan. Mau A B atau B A itu tetap satu. Ya. Nah, itu adalah contoh dari kombinasi ya. Ini contoh kombinasi. Ini kombinasi. Hati-hati di aljabar linear ada nama kombinasi linear. Itu di vektor nanti ya. Oke. Ya, variasi N, R. Boleh R atau K, sorry. Boleh enggak seragam dari ini. Ini ganti K aja. M, K. M, K. N, K atau M, R. N itu apa semestanya yang terbanyak semua. Kemudian saya ada 10, saya ambil 3. Nah, 3 itu K-nya. K atau R. Paham maksudnya? Ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ya. Baik, kalau sudah kita teruskan. Nah, jadi tadi, nah sekarang kita masuk sifat-sifat determinan. Apa sifat-sifat determinan? Sifat determinan menyatakan, halo, perhatikan, karena saya tidak bawa ambil mic tadi, saya kira ada dosennya tadi, jadi ternyata mungkin off kelas mungkin. Apa nama? GSLT. Bila ada baris atau kolom yang semuanya unsurnya 0, maka determinannya pasti 0. Jadi begini, jika salah satu barisnya baris 0, nggak usah hitung, determinannya pasti 0. Ya. Jika salah satu kolomnya kolom 0, pasti determinannya juga 0. Itu maksudnya, itu sifatnya. Nah, ini kita hitung, kebetulan 2 kali 2 gampang ya. Jadi baris 1, ya, baris 1, baris 1. ASI kali diagonal utama, ini dikalikan, ASI kali diagonal utama 0 kali 5, ini 0 kali 5, dikurangi ASI kali diagonal lain, 0 kali 4. Nah, gitu. Hasilnya 0 kurang 0, 0. Ya. Nah, kalau kolom juga sama nih. Ini salah satu kolomnya kolom 0. AC kali diagonal utama 2 kali 0. Ya. 2 kali 0 adalah 0. Kemudian AC kali diagonal lain 0 kali 3 0 juga. Hasilnya 0 juga. Paham maksudnya? Nah, ini contohnya yang sederhana. Bagaimana kalau seperti itu? 4 kali 4. Jadi kalau Anda lihat di sini ada baris 0. Kalau saya hitung, cari kurang kejar namanya. Jelas ya? Langsungnya dengan 0. Ini juga salah satu kolomnya kalau 0. Langsung dengan 0. Tidak usah dicari. Baris atau kolom. Kalau dua-duanya ada, lebih bagus lagi. Jelas ya? Anda kalau dua-duanya ada, ya salah satunya. Anda boleh pilih salah satu baris atau salah satu kolom, ya kan? Jelas ya? Itu determinannya pasti 0. Ini powernya, ya. Oke? Nah, jadi udah tahu ya, jika salah satu barisnya baris 0, pasti determinannya 0. Nggak perlu hitung lagi. Begitu kak kolom. Kalau salah satu kolomnya, kolom berapa aja? Mau kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Pasti terminal. Nggak usah cari. Itu masuknya. Dikasih gampang kok cari penyakit. Ya. Ya. Hati-hati itu ya. Kalau ini contoh yang lagi. Salah satu kolomnya kolom 0. Pasti terminalnya 0. Udah. Ya. Nah, kemudian
ada yang disebut matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Apa yang dimaksud dengan matriks segitiga atas? Kita lihat dulu, ini adalah diagonal. Mana ini? Saya kasih kuning ya. Ini adalah diagonal utama, ya kan? Halo, terlalu gede, terlalu gede. Nah, itu yang kuning itu diagonal utama kan? Yang dimaksud dengan matriks segitiga atas apa? Matriks bujur sangkar, di mana lawan atas apa? Di bawah diagonalnya serba nol. Anda kan, Anda lihat di sini serba nol. Di bawah diagonal utama, nih serba nol. Itu kan? Di atasnya boleh ada nol, boleh, tapi tidak boleh semua nol. Kalau semuanya nol, namanya matrik apa? Kalau di atasnya nol lagi semuanya, namanya apa? Matrik diagonal. Lupa, lupa lagi. Jadi cukup di lawan atas bawah, di bawah diagonalnya semua harus nol, harus. Tapi di atas boleh nol, boleh kayak di sini misalnya 2, 0, 3, 0, boleh. Artinya semuanya nol, ya. Kalau semuanya nol itu namanya matrik diagonal, ya. Berarti itu. Nah, keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah matriks segitiga atas segitiga bawah adalah determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utama. Ini kuning 2 kali 4 kali 1. 2 kali 4 kali 1. Ya, jelas ya? Hasil kali diagonal utama. Demikian juga untuk matriks segitiga bawah. Nah, tuh. Ya, matriks segitiga bawah, kita lihat ini adalah matriks elemen yang utamanya 2, 3, 2. Ya. Jadi apa? Yang dimaksud matriks segitiga bawah apa? Lawan bawah apa? Atas. Jadi di atas diagonalnya serba nol. Serba nol. Harus semuanya nol. Ya. Nah, supaya pakai nol itu yang kita jadikan pakai rumus BIJP. Kan kita udah belajar BIJP kan? Nah, kita pakai BIJP nanti. Ya. Oke. Nah. Apa keistimewaan sama? Baik matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah, determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utama. Dikalikan nih, 2 kali 3, yang kuning tuh, 2 kali 3 kali 2. Ini nih. Hasilnya 12. Jelas ya? Itu keistimewaannya. Ini nanti salah satunya menjadi determinan dengan bantuan operasi baris elementer, OBE. Atau disebut juga eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Oke? Sampai sini jelas? Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Bila salah satu baris atau kolom dikali P, maka determinan matrik yang baru setelah dikali P, maka determinan yang baru adalah P kali determinan mula-mula. Baik baris atau kolom. Nah, kita mungkin contohkan di sini. Ingat, kalau kali P itu apa? BIP ya. BIP itu baris. Kalau kolom KJ. Ya KJP betul, KJP. Ya. Jadi ini contohnya. Ini B12. B12 apa dia? Baris 2 dikali dengan 2 dikali 2 ya. Dikali 2. Oke, ini baris 1 ya. Sorry, saya salah. Ya, ya. Jadi ini baris 1 dikali 2 ya. Lama. Oke. Jadi ini B2, B1
B1 dalam kurung 2 artinya BIP. Baris 1 dikali dengan 2. Hasilnya 2 kali 4, 8, 2 kali 3, 6. Betul ini kan dia? Nah, determinannya berapa? Determinan A1 adalah apa? AC kali diagonal utama berapa tuh? 8 kali 5 dikurang AC kali diagonal yang lain. 6 kali 2. Hasilnya berapa? 40 dikurang 12. Hasilnya berapa? 28. Nah, determinan mula-mula berapa ini? Jadi ini sudah. AC kali utama 20 dikurang 6. 14. Benar nggak? Kalau salah satu baris saya kali 2, determinan yang baru setelah dikali 2, 2 kali determinan mula-mula enggak? 2 kali 14. Nah, sekarang kolom. Jika kolomnya saya kali dengan, terserah mau kali 2 juga boleh. Kolomnya. Oh, enggak ada sini. Nah, kita buat ya. Misalnya sini matrik A-nya adalah 4, 3, 2, 5. Ya. Kemudian saya lakukan kolom 2. Berarti sini apa? K ya. Kalau baris B, ini K. K2, kolom 2 dikali 3. Coba kali 3. Berapa? Hasilnya menjadi A2. Jadi kan A1, sekarang A2. Berapa matriknya? 42, kolom 1 tetap. Kolom 2 dikali 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 5. Nah, berapa determinan A2? AC kali diagonal utama. Berapa? AC kali diagonal utama 4 kali 15 60 dikurang AC kali diagonal yang lain 18. Hasilnya 42. 42 ini sama enggak? Berapa kali 14? 3 kali. Nah, sama enggak? Betul, kalau dikali 3 ya 3 kali determinan mula. Ini berarti ini sama dengan 3 kali determinan A mula-mula. Ya kan? Jelas sampai situ? Halo? Oke. Bapak kalau dia melakukan bioproses, berarti nanti hasilnya P kali P. Enggak, determinannya dikali P, terus dikali P lagi. Kali ini ya, 2 kali. 2 kali Determinannya P kali P. ya kalau 2 kali ya jadi pertama kali 3, kedua kali 2, kali 2 berapa? 6, jadi 6 kali. Berarti determinannya dikali 6. 6 ya. Ya, jelas ya? Sampai sini jelas? Loh. Nah, kita teruskan. Nah, ini mengalami baris tukar baris BIJ. BIJ ke BIJ itu. Baris tukar baris ya. BIJ, BD, balik ya. Jadi baris 1 2 dengan baris 2 1 atau baris 1 3 baris 3 1. Kalau satu kali dilakukan, jadi satu kali ya, kedua kali, satu kali itu pasti lawan tanda min kali, min 1 kali. Jadi min kali, kita min 1 kali, ya. Kita lihat sini, determinannya berapa nih? AC kali utama 1 kali 4, 4 dikurang AC kali dengan lain 6, hasilnya min 2, betul nggak? Oke. Nah di sini dilakukanlah BIJ B12. B12. Baris 1 ditukar dengan baris 2. Baris 1 pindah ke baris 2. Ini dia. Baris 2 pindah ke baris 1. Nah, sekarang kita hitung berapa determinan dari determinan A1 yang baru. Yaitu determinan A1 sama dengan apa? AC kali diagonal utama 3 kali 2 6 dikurang yang lain 4 ke 1 4. AC-nya 2. Pada mula-mula berapa? Min 2. Jadi artinya dia berlawanan tanda. Ya, kalau determinan mula-mula min 2, dia menjadi min 2. Kalau determinan mula-mula 7, dia menjadi min 7. Pokoknya berlawanan tanda atau min 1 kali. Jelas ya? Oke, itu pengertian dari kalau dia lakukan BIJ ya. Baik. Min ini kesimpulannya determinan A1, min determinan A mula-mula. Kalau dia mengalami BIJP, tidak berubah sepanjang masa.
apapun Anda lakukan BIJP tahu biasanya jadikan 0 ya biasanya. Di sini eksperimennya ya. Dia tidak akan berubah, determinannya selalu sama. Kita ambil contoh yang agak ya, materi A sama dengan 1, 2, 3, 4. Di sini Anda misalnya memilihnya apa? Misalnya baris 2 atau baris 1 kali 1/111. Nah, kan agak aneh gitu ya. Apa determinannya sama? Kita buktikan. Jadi ini hasilnya determinan A2 ya. A2 hasilnya apa? Tadi A1. Jadi ini yang berarti baris 2 yang mengalami perubahan, baris 1 tetap tulis 1, 2. Baris 2, ini hati. Ini BIJ ya, sorry. Baris 2 dibanding tunggu. Ini tadi baris 2 betul, tapi yang angkanya kita merubah 0 itu misalnya oh nah ini sembarangnya boleh nih. B1 B21 ya. B21 aja boleh. Ini eksperimennya aja coba ya kan. Bukan apa. Sorry. Jadi ini kita buat asal aja, tetapi kita membuktikan kebenarannya. Benarkah dia sama? B21. Oke. Apa artinya B21? Baris 2 yang baru sama dengan baris 2 yang lama ditambah 1/111 dikali dengan baris belakangnya. Ya kan? Nah, sekarang baris 2 yang lama berapa? 3 dan 4. Kemudian ini baris 2 yang lama. Ditambah 1/111 dikali baris 1. Nah, 1/111 kali 1 berapa? 1/111. 1/111 kali 2 berapa? 2/111. Ini kita jumlahkan. Menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 3/111. Sini 4, 2/111. Kalau kita bulat, ini berapa nih? Ini kali 3, 333 tambah 1, 334. Ini 444 tambah 2, 446. Itu nak per 111. Ya, jadi ini hasilnya 332, 334, sorry. Salah, sorry. Ini 33 ya. Ngantuk ya? Saya tuh dari jam 9 sampai jam 1 tadi. Tuh sempat break makan. Kalau hari Selasa shift 2, 3, 4 non-stop. Jadi jam 11 saya ada bawa ransum ya, bawa makan siang. Begitu jam 11 start langsung makan. Mau tak mau no time ya. Nggak ada waktu lagi ya. Nah, ini berapa tadi? 334 per 111. Ini berapa? 446 per 111. Nah, determinannya adalah AC kali diagonal utama dikurang AC kali diagonal yang lain. Ya enggak? Berapa tuh? Jadi determinan A2 berapa? 1 kali 446 per 111 kan 446 per 111 dikurangi 2 kali 334 per 111. Jadi 668 ya. 668 per 111. Kita kurang 16 kurang 8, 8. Penyam 1, 13 kurang 6. Hah? 13. Oh, ada salah nggak saya? 668. Oh, ini negatif sini ya. Negatif sini ya. Ini negatif. Jadi, oh ini terbalik nih. Salah. Salah tadi. Saya ambilnya. Ini kan yang besar negatif. Karena yang besar negatif, jadi ini menjadi apa? Min ya. Min. 8 kurang 6, 2. 6 kurang 4, 2. 6 ke 4, 2 per 111. Hasilnya berapa? Min 2. Padahal determinan nomor berapa tadi? Min 2. Sama kan?
Maka kalau lakukan BEJP apapun tidak akan berubah sepanjang masa. Ada ini apa supaya tahu ya. Oke, sudah jelas? Baik. Yang keenam. Bila matrik A dan matrik B matrik bujur sangkar, determinan itu harusnya matrik bujur sangkar ya. Kalau matriknya tidak bujur sangkar, tidak bisa dihitung determinannya. Perhatikan ya. Syaratnya harus matrik bujur sangkar. Jadi determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Artinya kita tidak perlu cari A kali B sebenarnya. Cukup hitung determinan A berapa, B berapa, kaliin aja, selesai. Itu maksudnya gitu. Tapi kita mau buktikan harus kita cari dong yang panjang juga. Oke, kita coba ya. Yang pertama, A-nya diketahui 7283, ASIK delta utama 21 dikurang yang lain 16, hasilnya 5. Oke. Determinan B, ASIK kali delta utama 2, yang lain 4 kali 3 12. Hasilnya min 10. Maka kalau kita masuk sini 5 dikali min 10. Hasilnya berapa? Min 50 ya. Oke, min 50. Nah, sekarang kita cari A kali B. Sebetulnya ini yang jalannya harus begini. Ya kan? Tapi itu untuk kejelasannya, untuk pastinya kita coba ikuti yang depannya. Yang depannya itu A kali B. Kita kaliin. Matrik A kali matrik B. Baris 1 kali kolom 1. Berapa tuh? 7 kali 1, 7. Tambah 2 kali 3, 6. 7 tambah 3 berapa? 13. Hah? 7 tambah 6 yang saya. 7 kali 1 tambah 2 kali 3. 7 kali 1, 7. 2 kali 3, 6. 7 tambah 6. Baris 1 kali kolom 2. Coba. 7 kali 4, 28. 28. Kemudian 2 kali 2, 4. 28 tambah 2. 28 tambah 4. 32. Baris 2 kali kolom 1. 8 kali 1, 8. 3 kali 3, 9. Nah, 17. 8 tambah 9. Baris 2 kali kolom 2. 8 kali 4, 32. 3 kali 2, 6. 32 tambah 6, 38. Nah, baru kita hitung berapa determinan A kali B-nya sini. Berapa? Yaitu 13 dikali 38. Ya enggak? Ini dikurangi ASIK kali dikurangi yang lain. 32 kali 17. Nah, berapa? Ini 494. Anda hitung pakai apa tuh? Ini berapa? 4. Hah? Berapa? 5. Nah, hasilnya yang gede ini ya, negatif. 4 kurang 4, 0. 14 kurang 9. Sama. Artinya kita tidak perlu kalikan. Artinya A kali B tidak perlu lakukan. Cukup determinan A berapa, determinan B berapa. Karena determinan A kali B adalah determinan masing-masing dikalikan. Determinan A, determinan matrik A kali determinan matrik B. Oke ya. Itu maksudnya. Ya, jelas ya. Nah, ini yang dibiriskan. Kalau matrik 2 kali 2 masih gampang. Kalau matrik 3 kali 3, misalnya ini Mas, nanti bayangkan. Nanti OBI, bukan lagi kan. Tidak perlu hitung ya, tidak perlu. Hitung saja determinan A berapa. Ya sepertinya kita begini. ASIK kali yang sama, determinan 7 kali 4, 28. Kurang. Ya, 7 kali 4, 28. Kurang. Yang di mana lain, 3 kali 6, 18. Nah, 10 kan? Artinya kita tidak perlu cari inverse-nya. Apapun matriknya 3 kali 3. Kita pakai cara sarung. 3 kali 3 kan boleh tak? Boleh, belum ada determinan ya. 3 kali 3. Oke ya, jadi ini hasilnya adalah 1/10. Selesai. Nah, kita buktikan lagi kebenarannya. Ya kan? Masuk jalannya seperti ini. Anda tidak perlu cari inverse-nya. Cukup hitung terminan saja. Ya seperti terminan selesai.
Tapi kita mau lihat kebenaran, kita cocokkan. Nah, sekarang kita cari inverse-nya. Inverse-nya adalah seperterminan, ya, determinannya 10 ya. 10 kali adjoint. Apa yang maksud dengan adjoint? Adjoint adalah diagonal utamanya ini. Diagonal utama ini ditukar letak. Jadi 74 jadi 47. Anda lihat, itu enggak? Diagonal yang lain dikali min. Ya, min 3, min 6. Itu datang dari mana? Nanti kita buktikan. Ya. Nanti. Mungkin hari ini tidak sempat, ya tidak apa-apa. Jadi, yang lain kali min. 3 jadi kali min, 6 kali min. Nah, baru kita hitung nih. 10. Oh, ini yang langsung ya. 10 kali 4. 4 per 10. 4 per 10 diperkecil 25 nak? Halo? 4 per 10 kan sama dengan 2 per 5. Itu dia nih. Ini 2 per 5. Terus ini 10 kali min 3, min 3 per 10. Terus ini min 10 kali 6, min 6 per 10. Perkecil min 3 per 5. Ini dia. Min 3 per 5. Kemudian 7 kali 10, 7 per 10. Determinan. Nah, determinan dari inverse adalah hasil kali elemen utama berapa tuh? 2 kali 7. 14 per 5 kali 10, 50. Dikurangi. Nah, ini min kali min plus. Dikurangi plus. Min kan? Dikurangi plus. Gitu. Nah, 3 kali 3, 9 per 50. Hasilnya 5 per 50. Perkecil. Samakah yang tadi di atas? Per 10. Jadi artinya apa? Kita tidak perlu cari inverse-nya. Cukup cari determinannya saja. Ya. Jadi sebetulnya banyak membantu manusia kan? Sangat banyak kan? Untungnya ini jurusan apa? CSP ya. Computer Science Program. Kalau Anda di teknik industri, itu belajar 3 teorema. Itu juga banyak menolong nggak? Ya. Teorema Green masih agak ringan lah. Teorema Gauss atau divergensi itu yang mau. Ada lagi teorema Stokes. Kalau tanpa itu panjang sekali jalannya. Pakai cross vector ya. Hanya ini yang contohnya. Jadi sebetulnya para ahli matematik itu menemukan cara-cara yang lebih memudahkan, sangat membantu sekali untuk manusia. Ya. Ya. Nah, dan teruskan lagi nih. Sudah ya? Nah, kalau transpose tidak perlu ditransformkan, cukup langsung karena determinan dari matrik transpose sama dengan determinan dari matrik mula-mula. Jadi kalau Anda di sini ya, 08 ini determinan transpose A sama determinan A mula-mula. Kita lihat ya. Matrik A-nya 2157. Transpose-nya berapa? Baris 1 jadi kolom 1. Baris 2 jadi kolom 2. Enak? Nah, hitung determinannya. Hasil kali utama 2 kali 7, 14. 14 dikurang hasil kali diagonal lain 5. Hasilnya 9. Nah, ini. Hasil kali utama 2 kali 7, 14. Dikurang diagonal lain 5. Hasilnya 9. Sama kan? Jadi, ya, kalau transfer masih gampang lah. Yang sulit itu adalah inverse. Ya, matrik inverse ya. Panjang. Ya. Itu yang kita apa? Nah, ini bilangan skalar kali suatu matrik yang ordonya diketahui 7 sangkar. Jadi contohnya, ini contohnya. Ya, 3 kali matrik A ordonya 2 kali 2. Itu akan sama dengan pengali skalarnya itu di pangka N. Ya. Ya, ini pengalinya itu di pangka N. Pangka N. Jadi kalau 3 ordonya 2 kali 2, berarti ini 3 pangkat 2 kali determinan A mula-mula. Contoh lainnya misalnya 5 dikali A 3 kali 3. Determinannya berapa? Yaitu 5 pangkat 3. Betul. Kali determinan A 3 kali 3. Ya. Determinan A mula-mula. Jelas ya? Jadi 5 pangkat berapanya itu diambil ordo matriknya. 3 kali 3. Jelas ya? Oke. Itu maksudnya. Nah, ini ya contohkan
Determinan A2 kali 2 ini AC kali utama berapa? 4 kali 2, 8. Betul ya. Terus AC kali yang lain 1 kali 3, 3. Hasilnya 5. Oke. Kemudian, nah ini kita kali 3 kali matrik A. 3 kali matrik A, 3 kali 4, 12. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. 3 kali 2, 6. Maka determinan dari bilangan skalar ini maksudnya bilangan skalar kali matriknya. Skalarnya 3, bilangan skalar 3 kali matrik A, 2 kali 2. 3 kali, hasilnya adalah determinankan adalah AC kali diagonal utama, gitu kan? 12 kali 6 dikurangi AC kali diagonal lain, 3 kali 9. 12 kali 6, 72. 3 kali 9, 27. Dikurangkan adalah 45. Oke? Nah, sekarang benar nggak kalau kita masukkan yang rumus yang dikasih itu apa? Tadi P pangkat N kali determinan mula-mula. Pengalinya 3 ya. Jadi bilangan skala 3 kali matrik A, ordo 2 kali 2 adalah 3 berpangkat dengan ordonya. Ordonya kan 2 kali 2. Pangkat 2 kali determinan 2 kali 2. Nah, 3 pangkat 2-nya 9. Determinan A-nya berapa tadi? Ini nih. Determinan A-nya adalah 5. 9 kali 5 berapa? 45. Ini berapa tadi? Jadi ingat sifat-sifat itu sangat membantu kita sebagai manusia, ya. Oke. Nah, masuk rank matrik. Ini sebenarnya ada rank matriks. A dalam A. Pasti matriknya bisa tidak bisa sangkar ya, tidak harus bisa sangkar. Rank itu menyatakan langkah pertama kita ubah matrik itu menjadi matrik echelon. Ini lagi seterangannya. Apa yang dimaksud dengan matrik echelon? Matrik di mana diagonal utamanya kita jadikan kadang-kadang tidak bisa sangkar ya. Jadi semu. Jadi diagonal utama semu jadikan 1. Di bawah diagonal harus 0. Mati apa? Kalau dia bisa sangkar mati apa tadi? Segitiga. Atas. Kan nolnya kan di bawah. Ya. Berarti segitiga atas. Ya. Ya nak? Jadi seperti itu. Jadi jadikan mati echelon. Nah, kalau nolnya di atas diagonal 0 lagi apa namanya? Matrik echelon tereduksi. Contohnya matrik identitas atau juga matrik satuan, ya, nama lainnya. Oke, itu ya. Jadi paling banyak sebetulnya rank itu paling tinggi sama dengan banyak barisnya. Tapi ada kalanya baris bawahnya merupakan baris 0 tidak termasuk. Ingat, yang dimasuk rank itu banyaknya baris yang bukan baris 0 setelah matrik itu diubah menjadi matrik echelon. Setelah menjadi matrik echelon, saya tanya, baris 1, baris 0? Tidak, simpan. Baris kedua, apakah baris 0? Baris 0 itu 0 semua elemen. Bukan, masuk lagi, tambah 1 tambah 2, 1 tambah 1. Ya. Baris 3, tanya lagi, apakah baris 0? Tidak. Jadi, berapa? Tidak. Tidak 0, bukan baris 0. Baris 1 bukan baris 0. 1. Baris kedua bukan baris 0, 2. Baris 3 bukan baris 0, 3. Jadi sama dengan banyak barisnya. Maksimum sama. Nah, mungkin 4. Nah, mungkin ya. Nah, bisa kurang dari 3? Bisa. Apabila baris terakhirnya menjadi baris 0. Setelah mengalami operasi baris elementer yang kita tadi mau ubah menjadi matrik echelon, maka dari 3 baris tadi, baris ketiganya baris 0. Baris 1 dan 2 bukan baris 0. Berapa rank matriknya? 2. Kan baris 3 nah masuk. Baris 3 baris 0 kan? Baris 3 baris 0 tidak termasuk. Jadi baris 1 bukan baris 0, baris kedua bukan baris 0, ada 2 bukan baris 0. Baris 3 baris 0. Jadi rank matriknya adalah 2. Oke ya. Kita lihat nih, itu secara teoritisnya. Nah ini enggak salah, ini pusing dah. Kita langsung aja prakteknya nih. Ini. Nah, habis nih. Bukan habis, ini maksudnya kita lanjutkan bahan berikutnya. Ya.
Oke. Kalau saya save, kalau saya save itu terekam semua gitu. Jadi saya ngajar berikutnya. Ya udahlah, kalau mau ya boleh, boleh. Oke lah. Apa? Mau saya kirim nanti. Oke lah. Ya. Nah, sekarang kita berikutnya setelah yang tadi adalah determinan, tiga determinan ya. Oh, di bawah tadi ya. Sekarang empat. Nah, baru cerita minor. Minor dan kofator. Nah, tadi kan kita sudah ada ya. Minor dan kofator. Nah, bila matri AIJ adalah matri A yang dibuang baris ke I dan kolom ke J-nya, maka determinan AIJ itu disebut minor. Ke IJ. Lambangnya adalah MIJ. Nah, misalnya M23, artinya dicoret baris kedua dan kolom ketiga. Ya. Oke. Kofator ke IJ dari A adalah, nah, ini rumusnya, nih. KIJ adalah min 1 pangkat I plus J kali minor yang ke IJ. Ya, minor MIJ. Nah, sebagai contoh, nah ini contohnya. Contohnya materi A ini. Misalnya saya mau cari M23. Berapa? Dicoret baris kedua, kolom ketiga. Itu enggak gitu? Maka ini adalah determinannya 2 kali 2, yaitu yang tidak tercoret. Apa tuh? 1, 2, 7, 8. Ya. 7, 8. Sehingga ini sama dengan AC kali utama 1 kali 8 dikurang yang lain 2 kali 7. Hasilnya apa? 8 kurang 14. Hasilnya apa? Min 6. Oke ya. Nah, kofator 23 atau rumusnya kofator KIJ 23 adalah min 1 pangkat I plus J, I-nya 2, I-nya 2, J-nya 3. Betul enggak? Kali determinan 23. Harus sama ya. K23. Jadi kofator 23, minornya 23. Nah, min 1 pangkat 5 hasilnya apa? Min 1 pangkat ganjil. Itu yang tadi apa? Konversinya ganjil. Kan tadi kan? Ya, min 1 pangkat 5 kali minor. Minornya baru dapat nih. Apa nih? Min 6. Jadi hasilnya, oke, jelas? Nah, ini kofator nih. Nanti kalau tadi kan 2 kali 2 mencari materi ajuan, yang utama dibalik yang lain kali ini. Nanti kofator materi ajuan itu adalah materi kofator di tanah. Nah, kalau 3 kali 3, mulai 3 kali 3, 3 kali 3 berapa? 9. Berarti ada 9 buah kofator. Ya. Jangan baca K11 ya. K11, K12, K13. Yang baca K11, K12, K13. Mau. Ya, jadi harus kita perhatikan bacanya itu IJ. Jadi K11, K12, K13. Berikutnya baris kedua K21, K22, K23. Baris ketiga K31, K32, K33. Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah ya. Tadi sudah kita bahas. Nah, mencari determinan itu ada berapa cara? 3 ini untuk 3 kali 3. Tapi kalau bukan 3 kali 3, tinggal apa? 2. Ya kan, 2 cara umum. Secara umum, 2 cara khusus 3 kali 3. Karena 3 kali 3 itu adalah cara satu. Cara satu. Cara satu dengan biasanya tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Jadi sejajar di kolom utama adalah kelompok plus, sejajar di kolom lain adalah kelompok min. Baik. Ya, itu cara sarus. Cara kofator kita belum pelajari. Ya, nanti saya akan ajarkan. Kemudian ini diubah lebih dulu menjadi matris segitiga atas atau matris segitiga bawah. Itu artinya menggunakan OBE, operasi baris elementer, yaitu pakai jadikan 0 di bawah di kolom utama pada segitiga atas. Ya kan? Kalau dia sudah menjadi matris segitiga atas, maka terminalnya berapa?
Hasil kali semua elemen berapa pada diagonal U sama. Ya. Setelah itu ya, dimana tindakannya adalah sekali semua elemen pada diagonal bersamanya. Jelas ya? Itu adalah matriks itu menjadi matriks segitiga atas. Artinya di bawah diagonal utamanya serba nol. Ya. Jadi secara umum dua cara ya, bukan tiga. Tiga cara itu khusus untuk matriks tiga saja. Just only. Just only. Hanya berlaku untuk tiga ketiga saja. Oke. Kita lihat contohnya. Nah ini. Ini cara sarus. Cara sarus tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya. Ini terlalu gede amat nih. Terlalu besar ya. Kelompok plus. Waduh. Terlalu gede ya. Kita kecilkan lagi. Nah. Ya. Kelompok plus yang sejajar diagonal utama ini. Ini 2, 5, 3, 3, 4, 2. Ya nak? Itu adalah kelompok plus. Nah, kita hitung dulu berapa. Ya, kita hitung dulu. Yang ini sama dengan kelompok plus. 1 kali 1 kali 4. Berapa? 2 kali 5 kali 3. 30. 3 kali 4 kali 2. 24. Oke. Dikurang. Kelompok min adalah yang sejajar dengan diagonal yang lain. Nah, ini kita diagonal yang lain, kita pilih warnanya misalnya biru. Ya. Oke. Nah ini. Ya. Nah, ini kelompok min. Kelompok min yaitu 3 kali 1 kali 3. 9. Dalam kurung ya. 1 kali 5 kali 2. 2 kali 4 kali 4. Gimana hitung cepat? Hitung cepat nggak pakai kalkulator. Tanya. Depan sama belakang, bilangan mana paling besar? Ini 30, ini 32. Coret 30, ini kurang 30, tinggal 2. Lihat lagi. 24, mana yang besar ini 10 dengan 24. Coret 10, ini tinggal 14. Kemudian 14 sama 9. Coret 9, kurang 4. Kurang 9, berapa? 5. Nah, ini 4 sama 2 lagi. Coret 2, 4 kurang 2, 2. Berarti ini 2 tambah 5, 7. Di belakang 0 nggak? 0 kan? Hasilnya berapa? Jadi ini kalau tandanya kita semua, kalau meningkat kalau enggak. Ya, kalau kita semua ya, tidak semuanya bisa ya. Hati-hati, be careful please. Ya, jelas sampai sini? Ya, hasil 7. Nah, cara kovatornya nanti. Oke, sekarang saya pakai OB. Yang ubahkan jadi matriks segitiga atas. Soal yang sama ya. Oh ya, tadi itu, sorry, yang tadi itu yang apa? Contohnya, maaf yang tadi ada. Oh, yang apa tadi? Saya mau tunjukkan ini. Jadi ada yang, jadi kalau dijadikan matriks contohnya, kalau hasil akhirnya kita coba.
Saya coba ada nggak? Ini misalnya ditanya tentukan rank matriknya. Tentukan rank matrik A. Di mana A-nya ordernya 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan diketahui 2, 1, 5, 1, 4, 3. Ya. Nah, pasti yang Anda lihat yang bujur sangkar ini kan. 2 kali 2. Nah, ini harus jadi diagonal utama. Nah, Anda lihat di kolom 1 itu ada angka 1 enggak? Berarti Anda boleh lakukan BIJ. Tukar letak aja. Untuk apa 2 jadi 1 dikali setengah. Ada pecahan kan? Jadi ini boleh baris tukar baris. Ini secara lakukan apa sih ini? B12 atau B21. Jadinya apa? Jadinya baris 1 pindah ke baris 2. Baris 2 pindah ke baris 1. Semua ya. Oke. Nah, ini kan sudah jadi 1 kan? Ya nak? Halo. Ini sudah jadi 1 ya. Nah, kalau ini sudah jadi 1, yang 2 di bawah diagonal harus apa? Ya, harus 0. Supaya jadi 0, apa yang saya lakukan? BJP. Baris berapa mau dinolkan? Baris 2. Dibanding di kolom itu ada angka 1 yang juga merupakan elemen diagonal utama. Terletak pada baris berapa? 1. Dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Lawan tanda bilangan yang dinolkan. Nah, ada. Nah, artinya apa tuh? Baris 2 yang baru, baris 2 yang lama, ditambah min 2 kali baris belakangnya. Ya, baris 1. Baris 2 yang lama berapa? 2, 1, 5. Ditambah min 2 kali baris 1. Baris 1-nya 1, 4, 3 ya. Jadi Anda buat di sini 1, 4, 3. Gitu ya. 1, 4, 3. Terus ini dikali 1, 4, 3 dikali min 2 berapa? Min 2, min 8, min 6. Enak. Dikali min 2 semua dijumlahkan menghasilkan baris 2 yang baru. Berapa? 0, min 7, min 1. Jadi 0, min 7, min 1. Kita lihat sudah terjadi matrik eselon. Sudah dong. Kan di bawah diagonal utama 0. Ya enggak? Sudah kan? Sudah. Tanya, apakah baris pertama baris 0? Tidak. Berarti bukan baris 0. Kalau bukan, kita kasih tanda contek ya. Ini kok mana? Kok nggak bisa nulis lagi? Oh bisa. Yang ini bukan baris 0. Baris kedua baris 0. Yang baris 0 itu 0, 0, 0, 0, 0. Jadi ini bukan. Berapa rank matriknya? Rank matrik A berapa? Ya, rank matrik A sama dengan banyak barisnya, betul ini kan? Nah, seandainya contoh yang hasil akhirnya menjadi gini. 1, 1, ini 2, 3, terus ini 0, sini 5, sini 0, 0, 0. Apa yang terjadi? Baris ketiga adalah baris 0. Baris 0 tidak termasuk rank matrik. Ini kan sudah jadi diagonal utama ini, ya kan? Diagonal utamanya 1, 1 ini, tapi di bawahnya tidak ada 1, tidak bisa sini dari 0. Nah, tanya, yang mana bukan baris 0? Yang bukan baris 0 ada baris 1 dan baris 2. Betul enggak? Ini baris 0, buang. Jadi berapa rank matrik? Ya, ini rank matriknya 2. Matrik A-nya sama dengan 2. Sudah ngerti ya? Oke, ini tadi ketinggalan. Oke. Baik. Kita teruskan lagi yang tadi. Mana? Baik, yang soal tadi, tapi kita kerjakan dengan OBE. Oh ya. 1, 2, 3. Oke. Kita balik ke ini.
Matriknya, determinan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 1, 5, 3, 2, 4. Ngeleset nih. Nah, diagonal utama ini kan? Ini diagonal utama. Oke. Di bawah diagonal harus 0 kan? Ini harus 0, ini harus 0. Kolom pertama dulu. Berarti di sini lakukan supaya 0 BID P. Ingat tadi, kalau proses BIDP determinan tidak berubah sepanjang masa. Tadi kan? Nah, oke. Jadi aman ya. Jadi dikali sini baris berapa yang mau dinolkan? Wow. Dibanding baris itu tuh ini tidak harus 1 ya, hati-hati. Ini yang saya katakan tidak harus 1. Kebetulan ini 1 kan. Dibanding di kolom itu ada elemen yang utama, jadi bukan 1 ya. Ini kebetulan 1 ya. Terletak pada baris berapa nih? Baris 1 dikali lawan tanda angka menolkan. Min 4 per elemen yang utamanya. Kalau angka 1,7 jadi min 4 per 7. Nah itu yang saya katakan dulu. Saya ingatkan cara OBE itu. Nggak usah. Nanti yang kedua nanti yang angka yang apa di kolom 2-nya nanti Anda lihat nih. Ya. Oke, ini kebetulan angka 1 jadi ya jadi seolah-olah enggak ada pengaruh. Oke ya. Ini terjadi apa? Halo. Nah, berarti baris 1 tetap ya, salin saja. Nah, ini artinya B21 sorry, B21. B2 yang baru adalah baris 2 yang lama ditambah min 4 per 1 berapa? Min 4 kali baris belakangnya. Jadi kalau angka 1 tadi itu 8, jadi min 4 per 8 ya. Oke. Nah, baris 2 yang lama berapa? 415 ditambah min 4 kali baris 1. Coba baris 1 kali min 4. Min 4 kali 1 min 4. Min 4 kali 2 min 8. Min 4 kali 3 min 12. Jumlahkan menghasilkan baris 2 yang baru 0 min 7 min 7. Hasilnya 0 min 7 min 7. Nah, min 7 ini nanti tidak perlu jadikan 1 ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Berikutnya ini adalah apa nih? Baris berapa mau dinolkan? Baris 3. Dibanding di kolom itu ada angka bukan 1 ya. Ada elemen yang utama terletak pada baris berapa? Baris 1 dikali lawan tanda min 3 per 1. Bilangannya kebetulan 1. Kalau bilangannya 5 per 5 ya. Kalau 1 itu ganti 5. Oke, sehingga ini apa? Halo? Ya, baris 3 yang baru, baris 3 yang lama ditambah pengalinya min 3 bagi 1 tadi ya. Kali baris belakangnya, baris 1. Baris 3 yang lama, 3, 2, 4. Ditambah min 3 kali baris 1. Baris 1 kali min 3. Min 3, min 6, min 9. Jumlahkan menghasilkan baris 3 yang baru. Berapa? 0, min 4, min 5. 0, min 4, min 5. Oke, sampai sini jelas? Nah, sekarang ini diagonal utama. Ya. Kolom pertama beres. 100, bukan, bisa ada 5500, enggak apa-apa. Nah, belum jadi matriks segitiga. Matriks segitiga tuh tidak harus 1. Elemen diagonal utama tidak harus 1 kan? Kalau 1 itu namanya matriks echelon deh. Ya. Jadi ini adalah yang belum 0 yang mana? Min 4 betul. Yang mau jadikan 0 min 4. Nah, berarti ini apa? Baris berapa yang mau dinolkan? Baris 3 dibanding di kolom itu ada elemen yang utama. Nah, ini min 7 bukan 1. Ya. Dibanding dengan itu terletak pada baris berapa? 2 dikali lawan tanda angka yang dinolkan. Plus 4 per min 7 per bilangan elemen diagonal utamanya per bilangan elemen diagonal utamanya min 7.
Hati-hati ya. Lawan tanda angka yang nol kan per elemen yang utamanya. Nah, sekarang jadi apa nih? Oke, jadi ini jadinya apa? Yaitu 1, 2, 3 tetap ya nak. 0 min 7, 7, min 7, min 7. Nah, ini yang kita cari nih. Apa? Tadi apa rumusnya? B32 kali min plus bagi min 47 ya. Jadi B32 baris 3 yang baru, baris 3 yang lama ditambah pengalinya min plus 4 bagi min 7 plus bagi min 4 per 7 ya. Min 4 per 7 kali baris belakangnya. Baris belakang 2 ya. Baris 2 ya. Oke. Baris 3 yang lama berapa? 0 min 4 min 5 ya. 0 min 4 min 5. Ditambah dengan min 4 per 7 kali baris 2. Berapa? Min 4 per 7 kali 0. 0. Min 4 per 7 kali min 4. Min 7. 4. Min 4 per 7 kali ini sama. 4. Jumlahkan. Menghasilkan baris 3 yang baru. Berapa? 0. 0. Min 1. 0. 0. Min 1. Sudah menjadi matriks echelon. Sudah jadi matriks echelon kan? Di bawah diagonal sudah 0 kan? Langsung kita hitung determinannya. Berapa determinannya? Hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utama. Yaitu 1 kali min 7 kali min 1. Hasilnya 7. Betul nggak 7 tadi? Ya, itu tapi ini memang OB ini ketelitian. Tanda minnya salah. Oh, yang invers biasanya elemen utamanya dengan 1. Kalau ini tidak harus yang dulu saya ingatkan Anda mengapa per 1, sedangkan 1 itu karena invers saja jadi 1. Tapi di determinan tidak perlu kan? Nah, kecuali yang tadi yang pertama, kalau utamanya kan dengan 1, ya. Nah, ini ketemu min 7 tetap. 4 tidak sama saja. Oke. Baik. Nah, selesai ini, kemudian kita lihat. Ini saya save dulu ya. Tunda apa? Ini biasanya malam paling tidak malam saya kirim ke Anda. Ya. Oh, yang tadi sudah dikirim ke rekan Anda dari siapa ya? Ada ya? Ya. Email, email. Jangan dikirim di edu atau di penuh jadi. Saya melihat tugasnya sudah ada berita penting tidak kelihatan lagi. Jadi ya. Oke. Ya, kita masuk ke itu lagi yang tadi. Nah, ini. Sudah ini 7 tadi OBE sudah. Ini kofaktor. Sekarang mengapa ya? Di kofaktor ya. Nah, kita ambil halo. Jadi matriks A-nya 2 kali 2. Misalnya diketahui ini sesuai elemennya apa? A11 baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 2. Ya. Kita mau cari apa? Inverse-nya. Nah, kita misalkan inverse-nya adalah PQRS. 2 kali 2 kan? Kita pakai sifat pertama. Apa tuh? Sifat pertama apa? Mencari inverse kan ada 3 cara. A kali inverse sama identitas. Kedua pakai cara OBE. Ketiga inverse A dengan determinan kali materi adjoint. Ya.
Jadi sini A kali inverse sama dengan identitas. Dalam hal ini I2 ya. I2 T2 kali 2. Nah, mungkin tempatnya dipindah belakang nih. Jadi A-nya A kali inverse sama dengan identitas. A-nya tadi adalah A11, A12, A21, A22. Dikali dengan yang kita misalnya inversenya PQRS. Ya. Nanti dapat inversenya yang persis yang saya sebut tadi seperti 9 kali materi ajuannya. Jika utama dibalik, yang lain kali min. Nah, ini adalah 1001. Ingat ya di perguruan tinggi itu Anda tidak sama di SMA tuh biasanya hafal kata di SMA ya. Kalau di sini Anda harus berkreasi untuk membuktikannya, tahu asal usul nenek moyang. Ya, oke. Kemudian ini baris 1 kali kolom 1. Apa? Nah, hasilnya apa? A11 kali P tambah A12 kali R. Ya. Baris 1 kali kolom 2. Ya. A11 kali Q, ya enggak? Ditambah A12 kali S. Nah, kemudian baris 2 kali kolom 1. Apa itu? A11 kali baris 1 kali kolom 2. Sudah. Baris 1 baris 2 kan. Baris 2 kali kolom 1, sorry. Baris 2 A21 salah sih. A21 maaf. A21 kali P ditambah A22 kali R. Kemudian baris 2 kali kolom 2. A21 kali Q tambah A22 kali S. Nah, ini sama dengan 1001. Jelas di sini? Di sini akan terjadi persamaannya yang pertama ini sama dengan 1, ya enggak ini? Yang kedua ini sama dengan 0. Ya, kita tulis. Mungkin tempatnya enggak ini ya. A11 kali P ditambah A berapa? A11 tambah ini A12 kali kali R sama dengan 1. Kemudian A21 A12 atau A21 ya. A21 kali P ditambah A12 kali A22 ya. A22 kali R sama dengan 0. Nah, ini di eliminasi dan substitusi, ya nah. Nah, kalau kita samakan, misalnya kita mau cari P, R-nya kita samakan, ya nah. Nah, kalau kita mau cari P, ininya yang kita harus samakan. Artinya ini dikali apa? Terbalik. Kalau satu ini berarti ini kali A22, sini A kali A12. Enak? Halo? Tinggal nih. Oh, ini. Hasilnya apa nih? Hasilnya ini dikalikan A11 kali A22 kali P ditambah A12 kali A22 kali R sama dengan A22. Kemudian bawahnya A21 kali A12 kali P tambah A12 kali A22 kali R, ini kali 0. Dijumlahkan, ini, dijumlah atau dikurang? Dikurang ya. Dikurangi supaya ini kena sama. Kena sama ini dikurangi. Sehingga ini habis, ya enggak? Nah, ini kena sama-sama P, boleh enggak kurang P? Jadi hasilnya A11 kali A22 dikurang A21 kali A12. Atau terbalik ya. Ini kurung kali P.
sama dengan A22 kurang 0. A22. Maka P adalah A22 per panjang A11 kali A22 dikurang A21 kali A12. Jelas sampai situ? Halo? Baru P-nya 4 kan? PQRS. Nah, satu lagi, kalau kita mau cari R, ini juga salin sama. Kita salin ya. Yaitu apa? A11 kali P ditambah A12 kali R sama dengan 1. A21 kali P tambah A22 kali R sama dengan 0. Ini dikali dengan yang kita mau gabung tuh ini. Berarti ini berarti di sini A21 ini A11 ya. Enak. Nah, ini apa nih? Dikali A11 kali A21 kali P tambah A12 kali A21 kali R sama dengan A21. Enak. Tuh di bawahnya A21 kali A11 kali P tambah A12 kali A22. Iya, ya, betul ya. 11 kali A22. 11 nih, sorry. A11. Ya, A11 kali A22 kali R sama dengan 0. Ini kalau kita kurangi, yang hilang mana nih? Hah? Oh, ini terbalik ya? Sama ada nih. Nah, ini habis nih kan. Ini habis. Tinggal ini. A12 kali A21 dikurangi R-nya kita keluarkan. Kali A11 kali A22 kurung kali R sama dengan A21. Nah, maka di sini berapa? R. R adalah A21 per yang bawah itu determinan sebetulnya. A12 dikurang A21 kali dikurang aduh masalah. Kali ini. Ya, dikali A12 kali A21 dikurang A11 kali A22. Atau nih, ya. Oke, sampai sini jelas? Oh. Nah, ini terbalik nih. Harusnya kan A11 di depan dulu kan? Berarti ini kalau kita keluarkan, halo, keluarkan minnya. Kalau dikeluarkan minnya, ini min, ini lawan tanda. Ini plus, ini min. Nah, sini. Halo? Berarti A11 kali A22 dikurang A12 kali A21 kan? Ya enggak? Oke, ya ini yang R-nya. Nah, mungkin waktunya agak. Anda teruskan lagi mencari P, Q, dan S. Minggu depan kita bahas lagi. Nah, sekarang saya absen dulu. Absen dulu. Jadi kelupaan absennya. Gitu. Waktunya singkat ya. Karena saya lupa ini. Bismillah. Oh ya, ini ada. Ini pertemuan minggu ketiga ya. Attendance. Kalau Anda onde mande. Banyak juga yang enggak ini. Aduh, ini kerjaan saya nih. Albert Mario Lawrence. Kenapa? Hah? Error. Biar masing-masing tahu kalau berbohong salah sendiri ya. Tapi kalau benar ya enggak apa-apa. Jadi ini Binus Access Connection Fail ya. Alfredo Manuela Hasibuan. Enggak ada.
Udah keluar tuh. Andre Adelvi Stevena. Ada? Nggak ada juga. Terus Alvan Damais Masuki. Masuki? Marsuki, Nado. Ada nggak? Nggak ada ya. Alvan. Nggak ada. Ya. Alvan nggak ada. Dilan Cayadinata. Apa nih? Ada? Nggak ada juga. Esra Mayurga. Mengapa? Hah? Lupa. Oke, kita terus lagi. Kianu Stadeva. Ada? Mengapa? Kianu? Tadi udah Jadi, oke lah. Binus Access Fail. Oke. Malik Alifan Karim. Ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Muhammad Dayas Irham. Nggak ada juga. Kok banyak nggak ada nih? Ini ngulang ya? Muhammad Ikramil Amrillah. Nggak ada juga. Theodorus Wilson. Kenapa? Hah? Error. Binus Access Connection Fail. Itu namanya. Sudah ya? Oke. Save. Sudah save. Ada satu lagi. Yaitu namanya Session Lock. Ada Session Lock nih. Wih, banyak amat. Ini pada ini belum ya. Ya ini kita tulis lah. Yang penting nanti saya ajarin semua ya. Ada yang sebagian sudah nih, ada yang belum ini ya. Terminal. Udah. Hamid. Sukses. Oke, sudah ini. Ini kalau kita session log lagi dia sudah isi. Baik, bisa ada 5 menit. Ada yang mau tanya? Terus, yang lain boleh. Ini saya tutup dulu ya. Stop share. Kemudian stop share.